Mari kita berdoa. Tuhan, tanpa anugerah-Mu di dalam hidup kami adalah orang yang berdosa. Hanya karena anugerah Tuhan semata, Tuhan memanggil kami, menyelamatkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, mengangkat kami dan menjadikan kami anak-anak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan waktu yang Engkau sudah berikan pagi ini. Mohon Kau berkati semua pembicaraan kami, supaya kami semakin hari boleh makin dibukakan akan pengertian kami, pengenalan kami, dan juga kesadaran kami, siapakah kami di hadapan Tuhan. Pimpin hamba-Mu dan pimpin setiap kami yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan waktu kami. Amin. Ya. Saudara, minggu yang lalu kita telah memulai satu topik yang baru tentang soteriologi atau doktrin keselamatan. Ya, maka hari ini kita akan masuk di dalam bagian kedua. Setelah minggu lalu kita telah belajar tentang bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Sekarang kita akan belajar bagaimana anugerah Tuhan itu dinyatakan di dalam diri anak-anak Tuhan atau orang-orang pilihan Tuhan. Ya, nah, kita akan masuk di dalam satu topik yang berjudul kelahiran baru atau born again, atau istilah lainnya regeneration. Saudara, istilah ini sudah demikian familiar di tengah kita, ya. Tetapi sebelum itu kita akan melihat bahwa ketika Allah itu merencanakan keselamatannya dan mempraktekkan atau merealisasikan keselamatannya, itu tidak semudah yang kita bayangkan, saudara. Tetapi itu melalui satu proses yang disebut dengan ordo salutis, ya. Ordo salutis ini adalah bahasa Latin, bahasa Inggrisnya adalah order of salvation atau urut-urutan keselamatan atau tahap-tahapan keselamatan. Jadi saudara, sama seperti orang membangun rumah, rumah itu tidak jadi di dalam sekejap mata, tetapi melalui satu proses yang cukup panjang, bagaimana keselamatan itu, bagaimana rumah itu akhirnya menjadi satu tempat yang baik dan indah. Nah, keselamatan yang Tuhan kerjakan kepada kita, anugerah Tuhan itu juga sama, saudara. Itu melalui satu proses atau tahapan yang tadi sudah saya katakan disebut sebagai ordo salutis, order of salvation. Jadi ada tahap-tahapan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri seseorang berdosa, dari mulai tidak mengenal Allah sampai nanti akhirnya dia mengenal Allah dan bahkan dia nanti akan bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Ya, ini ordo salutis. Nah, biasanya saudara, ordo salutis itu digambarkan dengan satu skema urutan seperti ini, dimulai dari kelahiran baru, kemudian ada calling atau panggilan, kemudian panggilan ini diresponi dengan satu pertobatan dari orang berdosa, dan pertobatan itu mengakibatkan satu pembenaran, ya, justification di dalam diri orang berdosa tersebut, dosanya diampuni oleh Tuhan, dan kemudian dia akan mengalami adoption, dia diadopsi menjadi anak Allah, statusnya dirubah, dan sejak saat itu hidupnya akan mengalami satu pengudusan atau sanctification. Sepanjang hidupnya orang tersebut dikuduskan sampai nanti dia kembali dipanggil Tuhan dan dia akan mengalami kemuliaan atau di pemuliaan, glorification, ya. Nah, saudara, inilah garis besar ordo salutis yang dinyatakan di dalam Alkitab. Maka mulai hari ini kita akan belajar satu persatu, saudara, proses ordo salutis ini di dalam kehidupan kita, ya. Kita akan belajar pertama tentunya sesuai urutan adalah tentang kelahiran baru. Istilah ini, saudara, satu istilah yang sudah sangat familiar di telinga kita. Ya, biasanya kita ngomong, oh orang itu sudah dilahirbarukan, orang itu belum dilahirbarukan, dan sebagainya. Nah, biasanya kita memakai istilah ini itu di dalam konteks yang luas, ya, konteks yang umum. Nah, di dalam pengertian ini menunjuk kepada satu pertobatan, saudara. Satu perubahan hidup seseorang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi mungkin dulu dia adalah penjahat, atau kita tahu hidupnya dulu adalah orang yang demikian berdosa, kemudian dia mengalami satu perubahan hidup yang nyata.
melayani Tuhan, cinta Tuhan, dan kita katakan, oh orang ini sudah mengalami kelahiran baru. Ya, ini pengertian kelahiran baru, regeneration, di dalam arti yang luas atau umum. Tetapi di dalam Ordo Salutis itu bukan bicara ini, saudara. Di dalam Ordo Salutis itu kita berbicara tentang arti yang lebih sempit atau arti yang lebih spesifik, yaitu menunjuk kepada titik awal kehidupan orang berdosa, ya, menunjuk kepada awal kebangkitan rohani orang yang berdosa. Jadi saudara, kelahiran baru ini adalah satu hal yang memulai kehidupan rohani yang baru di dalam diri seseorang. Bukan sekedar menunjuk kepada pertobatan yang sudah terjadi. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan memberikan beberapa definisi kelahiran baru untuk menolong kita supaya kita semakin memahami arti kelahiran baru di dalam arti yang khusus ini. Ya, saya akan berikan 3 definisi dari teolog-teolog yang terkenal, yang baik. Ya, pertama Charles Hodge, dia memberikan satu definisi seperti ini. Kelahiran baru itu adalah a spiritual resurrection, kebangkitan rohani, saudara. The beginning of a new life. Satu awal dari hidup yang baru di dalam diri orang berdosa. Jadi kita tahu ya dampak dosa seperti yang kita bahas beberapa minggu lalu. Ketika manusia itu berdosa, Alkitab mengatakan kita ini bukan sekedar sakit rohani, saudara. Orang sakit itu masih hidup, ya, tapi sakit. Alkitab mengatakan kita ini mati rohani, saudara. Spiritually dead, mati rohani. Maka bagaimana orang yang mati rohani ini kok bisa bertobat? Kok bisa bertemu Tuhan? Maka tidak ada cara lain. Dia harus mengalami spiritual resurrection, kebangkitan akan rohaninya dulu. Ya, ini adalah suatu awal dari hidup yang baru. Nah, Louis Berkhof memberikan definisi yang sebenarnya sama, bahwa kelahiran baru itu adalah tindakan Allah, di mana prinsip-prinsip hidup yang baru ditanamkan di dalam diri manusia. Ya, the new life is implanted, ditanamkan di dalam diri manusia, dan prinsip itu memerintah atau mengarahkan jiwa dan dibuatnya menjadi kudus. Jadi di dalam regeneration, kelahiran baru ini, Tuhan itu menanamkan satu hidup yang baru di dalam diri kita, orang berdosa, yang dimana mulai kita itu diarahkan, kita mulai tertarik, hati kita, jiwa kita, itu pelan-pelan mulai dibuat menjadi kudus, walaupun belum sepenuhnya kudus, tapi kita itu mulai diberikan satu arah yang baru di dalam hidup kita. Ya, nah, terakhir definisi dari Anthony Hoekema itu memberikan definisi seperti ini. Kelahiran baru itu ada satu perubahan yang radikal. Jadi perubahan yang radikal dari kematian rohani kepada hidup yang rohani. Ya, sama seperti yang Charles Hodge tadi katakan, yang dilakukan atau diberikan kepada kita melalui Holy Spirit, Roh Kudus. Jadi yang mengerjakan ini Roh Kudus, saudara. Satu perubahan di mana kita itu sepenuhnya pasif. Saudara, pada waktu beberapa bulan lalu kita berbicara tentang doktrin Roh Kudus, saya telah mengatakan bahwa karya Roh Kudus di dalam hidup orang berdosa nanti akan kita bahas di dalam doktrin keselamatan ini. Dan inilah, saudara, yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, orang yang berdosa. Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Dan dikatakan kita ini adalah completely pasif, saudara. Ya, jadi ini 3 definisi daripada kelahiran baru, yaitu intinya sama sebetulnya, yaitu kebangkitan atau kebangunan dari kematian rohani kepada hidup rohani yang baru. Ya, jadi ini adalah satu hal yang dikerjakan oleh Allah sebelum segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Kita ini dilahirbarukan sebagai langkah awal. Nah, saudara sekalian, kenapa kok kita ini perlu dilahirbarukan? Kenapa kok tidak langsung saja bertobat? Kenapa kok tidak langsung saja dimuliakan bersama Tuhan? Kenapa kita mesti dilahirbarukan? Ya, jawabannya sudah jelas, tadi sudah saya singgung,
bahwa kita ini adalah orang yang mati rohani, saudara. Sama seperti Lazarus itu mati jasmani, dia tidak bisa diajak omong-omong, dia tidak bisa bereaksi. Orang yang mati rohani juga tidak akan suka kebenaran. Orang yang mati rohani tidak akan mengerti kebenaran. Orang yang mati rohani tidak akan mencintai kebenaran. Orang yang mati rohani tidak akan mencari kebenaran, karena dia pada hakikatnya mati. Maka saudara, tanpa orang itu dilahirbarukan lagi oleh Roh Kudus, dia tidak mungkin bisa diselamatkan, saudara. Dan dia tidak mungkin mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak bisa diampuni dosanya, dia tidak bisa jadi anak Allah, dia tidak dikuduskan hidupnya, dan dia tidak akan mengalami pemuliaan bersama dengan Allah. Jadi kelahiran baru ini adalah satu karya Roh Kudus yang harus terjadi di dalam diri orang berdosa. Ketika Tuhan mau menyelamatkan dia, menebus dia, memberikan anugerahnya kepada dia. Nah, yang paling jelas ini adalah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat ketiga, ketika Tuhan Yesus berdialog dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Ya, saudara, dikatakan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Lihat, saudara, ini adalah satu pengajaran dari Tuhan Yesus yang paling jelas tentang mengapa kita perlu dilahirbarukan. Kalau orang itu tidak dilahirbarukan, kata Tuhan Yesus, dia tidak mungkin bisa diselamatkan, tidak mungkin melihat kerajaan Allah, tidak mungkin berdamai dengan Allah, tidak mungkin dia bisa menikmati segala kekayaan di dalam Kristus. Ya, jadi saudara sekalian, kelahiran baru ini adalah satu keharusan yang merupakan langkah awal. Tadi Louis Berkhof mengatakan the beginning of new life, ya, awal dari satu hidup yang baru yang harus terjadi di dalam diri seseorang ketika seseorang itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ini bukan pilihan. Oh, saya tidak mau dilahirbarukan, saya mau langsung saja bertobat. Tidak bisa, saudara. Oh, saya tidak mau dilahirbarukan, saya tapi mau masuk surga. Oh, omong kosong. Tidak bisa. Kelahiran baru ini pasti dialami, pasti terjadi di dalam diri orang pilihan Allah. Ketika Tuhan mau menyatakan anugerahnya, Tuhan pasti akan melahirbarukan orang tersebut. Ya, jadi saudara, inilah arti dari kelahiran baru, inilah pentingnya mengapa kita dilahirbarukan, dan kita sekarang akan melihat, saudara, sifat dari kelahiran baru ini seperti apa. Ketika seseorang dilahirbarukan, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam dirinya? Ya, ini beberapa sifat karakteristik dari karya Roh Kudus. Pertama, ini adalah sesuatu karya Roh Kudus yang bersifat monergism. Minggu lalu kita telah belajar istilah ini. Monergism itu artinya Allah bekerja tanpa bantuan manusia, tanpa campur tangan manusia, tanpa usaha manusia. Jadi, saudara, kelahiran baru ini adalah murni karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Lah, bagaimana kita bisa bekerja sama, saudara? Wong kita ini ada mati rohani. Justru kita ini dibangkitkan rohani, dihidupkan rohani kita, baru kita nanti bisa berespon kepada Tuhan. Jadi jangan kita berpikir kelahiran baru itu adalah juga karena jasa kita, tidak, ya. Karya Roh Kudus secara murni tanpa bantuan manusia. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, saudara sekalian, kelahiran baru ini itu terjadi secara instan di dalam diri orang berdosa. Bukan suatu proses, bukan satu hal yang bertahap. Jadi instan itu ya instan, cepat. Seperti Tuhan membangkitkan Lazarus. Lazarus keluarlah, maka Lazarus keluar dari kubur, dibangkitkan secara jasmani. Nah, ketika Roh Kudus itu melahirbarukan seseorang, itu juga terjadi secara instan. Orang itu langsung diberikan satu hidup yang baru di dalam dirinya, bukan proses. Ya, jadi di dalam Alkitab, saudara, ketika berbicara antara mati dan hidup rohani, itu cuma ada dua pilihan. Seperti komputer itu on off. Kalau enggak on ya off. Enggak ada
komputer itu tengah-tengah mati atau hidup, enggak ada. Yang entah listriknya masuk atau listriknya mati. Kalau listriknya ada, berarti dia hidup. Listriknya putus, ya berarti dia mati. Nah, hidup rohani seseorang juga sama. Entah dia mati rohani atau dia hidup rohani. Enggak ada setengah mati atau setengah hidup rohani. Jadi ini bukan proses, bukan bertahap, oh 1 tahun setengah hidup, nanti setengah tahun berikutnya dia baru hidup. Tidak, saudara. Langsung terjadi secara instan. Orang itu akan dihidupkan oleh Tuhan secara rohaninya. Ya, nah ketika Roh Kudus itu bekerja secara instan, menghidupkan akan kerohanian seseorang, membangkitkan kerohaniannya. Roh Kudus bekerja juga tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung. Dia akan menghidupkan kerohanian itu di dalam semua aspek di dalam diri manusia. Bukan cuma akal budinya tok, saudara, tetapi juga adalah kehendaknya, will-nya, dan perasaannya, emotion-nya dia, affection-nya dia. Itu semua akan dihidupkan oleh Roh Kudus dari sesuatu yang tidak mengenal Tuhan, sekarang mulai diarahkan kepada hal-hal yang rohani. Ya, nanti akan saya jelaskan apa sih tandanya orang yang sudah dilahir barukan ini. Ini saudara ingat, Roh Kudus bekerja di dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan cuma sebagian atau separuh, tetapi semuanya Tuhan hidupkan kembali. Nah, berikutnya saudara, kelahiran baru itu ternyata terjadi tanpa kita sadari. Sesuatu yang terjadi di dalam subconscious life, alam bawah sadar kita. Bukan alam tidak sadar, ya. Bukan unconscious. Kalau unconscious itu tidak sadar, geblak-geblak gitu. Tetapi subconscious, alam bawah sadar kita. Artinya gini loh, saudara. Sama seperti kita dulu dilahirkan secara jasmani oleh mama kita. Siapa yang sadar ketika kita itu dilahirkan? Tidak ada bayi yang sadar. Oh, saya lahir tanggal sekian, jam sekian di rumah sakit ini, dilahirkan, saya dibantu oleh dokter A, dokter B. Tidak ada yang sadar, saudara. Tiba-tiba kita umur mulai berapa, mulai ada satu kesadaran, kan? Oh, ternyata saya ini hidup loh. Saya ini punya kesadaran. Saya adalah si A, si B, dan seterusnya. Nah, kelahiran baru ini juga sama, saudara. Terjadi di dalam diri seseorang berdosa, tetapi dia tidak menyadarinya. Tahu-tahu muncul satu keinginan, nah ini tandanya ya kelahiran baru, tahu-tahu ada satu gairah akan hidup rohani, pengen mengenal Allah, pengen tahu siapa itu Tuhan, pengen tahu siapa si Yesus itu, tiba-tiba ada satu dorongan di dalam hatinya untuk mulai memikirkan hal-hal rohani di dalam kehidupannya. Mulai merindukan mencari Tuhan, mulai pengen tahu, Alkitab ini apa sih isinya. Saudara, itu semua bukan kebetulan, saudara. Jangan anggap itu proses alami, tidak. Itu ada bagian dari tanda-tanda orang yang born again, kelahiran baru. Ada karya Roh Kudus yang menghidupkan kerohaniannya, sehingga mulai mengarahkan dia untuk mulai mencintai, mencari kebenaran di dalam hidupnya. Ya, dari mulai tidak sadar, tiba-tiba itu muncul di dalam hidupnya. Lama-lama dia sadar, oh iya ya, saya kok sekarang berubah ya. Mulai ada keinginan untuk memikirkan Tuhan dan lain-lain. Ya, nah kelahiran baru sama seperti kelahiran jasmani kita, ini juga hanya terjadi satu kali di dalam hidup kita. Jadi sekali orang itu dilahir barukan oleh Roh Kudus, dia tidak akan pernah mati rohani lagi, saudara. Ingat ya, dia tidak akan pernah mati rohani lagi, artinya dia tidak pernah kehilangan keselamatannya lagi. Tapi dia bisa sakit rohani. Banyak orang Kristen sudah lahir baru, tetapi rohaninya sakit. Banyak. Ya. Tetapi saudara, kelahiran baru ini hanya terjadi satu kali di dalam hidup orang pilihan Tuhan. Dan tidak terulang-ulang. Tuhan lalu tahun depan masih diperbarui ya kelahiran barunya. Enggak perlu, saudara. Ini terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Ya, jadi saudara, inilah beberapa sifat kelahiran baru dan beberapa tanda-tanda orang yang mengalami kelahiran baru
tadi sudah saya sebutkan di dalam pengajaran saya. Ya, jadi ini sesuatu hal yang merupakan awal dari langkah keselamatan yang terjadi di dalam diri seseorang. Kelahiran baru ini bukan pertobatan, saudara, tetapi kelahiran baru itu adalah mendahului atau awal daripada pertobatan itu sendiri. Saya sekarang akan memberikan beberapa ayat yang menunjukkan tentang kelahiran baru. Ya, misalnya, saudara, ini Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ayat ini memang tidak ada kata lahir baru, saudara, tetapi ayat ini jelas berbicara tentang kelahiran baru. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, suatu saat nanti akan kuberikan kepada kamu suatu hati yang baru. Lihat, saudara, hati yang baru ini itu adalah pemberian dari Tuhan. Ini adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam batinmu, kata Tuhan, mengubah hidupmu sehingga engkau memiliki hati yang mau taat kepada Aku. Ya, ini karya Roh Kudus, saudara, bukan hasil usaha kita. Dan ini berbicara tentang kelahiran baru, satu perubahan di dalam diri orang berdosa. Kisah Rasul 16 ayat 14 dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara, ini adalah ayat yang juga jelas berbicara tentang kelahiran baru. Paulus berkhotbah yang mendengarkan orang banyak, saudara, bukan Lydia tok, orang banyak. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, Tuhan itu bekerja di dalam hatinya, membuka hatinya, melahirbarukan dia, sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah ini, saudara, salah satu sign orang yang sudah born again. Dia akan rindu mencari kebenaran, dia akan rindu mencari Tuhan, dia rindu mendengarkan firman Tuhan, dia suka ketika dia menerima hal-hal kebenaran yang baru di dalam hidupnya. Ini tanda orang yang lahir baru. Saudara perhatikan ya, kenapa kok ada orang mendengarkan firman, dia biasa saja, didengarkan lalu keluar masuk telinga, keluar satunya hilang. Tapi ada orang lain ketika mendengarkan firman, dia hatinya begitu menikmati, hatinya begitu tersentuh, hatinya merasa terberkati, hatinya begitu dihibur, bahagia dia mendengar akan memperoleh kebenaran firman Tuhan. Loh, kenapa bisa beda seperti ini? Ya ini jawabannya, saudara. Karena satu di antaranya adalah orang yang born again, orang yang sudah lahir baru. Rohaninya itu dihidupkan oleh Tuhan sehingga dia bisa berespon, dia bisa memperhatikan akan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi ini, saudara, tandanya orang yang sudah lahir baru itu pasti berespon dengan berbeda dengan orang yang belum lahir baru. Ya, berikutnya Tuhan juga berkata di dalam Ulangan 30 ayat 6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Lihat, memang tidak ada kata lahir baru, tapi ini adalah bahasa lain dari lahir baru. Tuhan akan menyunat hatimu. Saudara, apa artinya? Kita tahu bangsa Israel itu akan disunat secara jasmani, kan? Tapi bagi Tuhan itu tidak cukup. Bukan itu yang melahirbarukan kamu, kata Tuhan. Sunat jasmani itu tidak melahirbarukan. Sunat jasmani itu hanya tanda kamu orang pilihan, kamu umat pilihan Tuhan. Kamu bangsa pilihan Tuhan, kamu keturunan Abraham. Tapi itu bukan yang menyelamatkan kamu. Tuhan ngomong, aku akan menyunat hatimu supaya engkau mengasihi Tuhan. Ini bicara tentang kelahiran baru, saudara. Tuhan itu merubah hati kita. Tuhan menyunat hati kita supaya kita itu mengasihi Dia. Ya, ini sekali lagi adalah karya Roh Kudus. Paulus kembali berkata di dalam Efesus 2 ayat ke-5, telah menghidupkan kita, maksudnya Tuhan telah menghidupkan kita
bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oh, ini ayat yang indah sekali, bukan? Siapa yang menghidupkan kita? Bukan kita. Kita ini dihidupkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Karena dikatakan kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tapi kita telah dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Ini bicara born again, saudara. Kita dilahir barukan kembali supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, jadi saudara, inilah sifat kelahiran baru dan inilah tanda-tanda orang yang sudah dilahir barukan. Nah, kita akan lihat, saudara, apa yang bukan kelahiran baru. Ini penting supaya kita ini tidak salah mengerti. Banyak orang keliru mengerti tentang kelahiran baru. Ya, apa yang bukan kelahiran baru? Seolah-olah mirip, saudara, tetapi ini bukan kelahiran baru. Pertama, kelahiran baru itu bukan reinkarnasi, saudara. Kelahiran baru itu bukan roh orang lain, roh orang percaya, roh anak Tuhan, lalu Tuhan masukkan ke dalam tubuh kita, menggantikan kita. Tidak, saudara. Kita ini adalah orang yang sama. Ya, ini bukan bicara reinkarnasi. Ini juga bukan bicara ganti kepribadian. Oh, orang yang dilahir barukan itu diganti kepribadiannya. Lalu kita berbeda 100% dari kehidupan kita yang lama. Ganti kepribadian. Bukan, kita adalah orang yang sama. Tetapi kita adalah orang yang diperbaharui, orang yang dihidupkan rohani kita. Tetapi kita tetap adalah orang yang sama, ya, pribadinya sama. Nah, kelahiran baru ini juga bukan gejala psikologi semata-mata, saudara. Bukan gejala psikis. Oh, dulu dia suka pemarah, dia tidak pernah mencintai Tuhan, dia tidak suka hal-hal rohani, ya. Lalu dia mengalami sakit, sembuh, lalu dia berubah akan kejiwaannya. Jadi orang baik loh dia sekarang, suka amal, suka berbuat baik, suka menolong orang. Bukan, saudara. Kelahiran baru itu bukan bicara fenomena-fenomena seperti itu. Kelahiran baru ini terjadi di dalam diri seseorang. Dari mati rohani, Tuhan bangkitkan, Tuhan hidupkan akan kerohaniannya dia. Ya. Nah, Louis Berkhof, saya kutipkan, kan dia mengatakan satu kalimat menarik. Kelahiran baru itu, saudara, tidak ada bibit fisikal ya yang ditanamkan di dalam diri seseorang, saudara. Jadi Tuhan itu tidak menanamkan bibit yang baru atau benih fisik yang baru di dalam diri kita, juga tidak ada penambahan apapun atau pengurangan apapun dari jiwa kita, faculties of the soul. Jadi bukan jiwa kita ini ditambah-tambahi sama Tuhan, atau seperti dokter diganti jantungnya, ini, itu, dan sebagainya. Tidak. Kita adalah orang yang sama. Hanya bedanya, sekarang kematian rohani itu, Tuhan bangkitkan dan diberikan kehidupan rohani yang baru. Ya, ini saudara yang harus kita ingat ya. Jadi orang yang sudah born again, itu bukan orang yang mengalami reinkarnasi. Dalam kekristenan tidak ada reinkarnasi, bukan ganti kepribadian dan sebagainya. Kedua, kelahiran baru itu bukan satu kemampuan untuk melakukan jasa atau perbuatan baik. Oh, kamu saya lahir barukan ya, supaya kamu bisa berbuat baik, supaya kamu bisa melakukan jasa, lalu kamu saya selamatkan. Bukan, saudara. Kita nanti jatuh lagi kepada kesalahan konsep anugerah pada minggu yang lalu. Tetapi kelahiran baru ini, sekali lagi, Tuhan itu membangkitkan kita dari kematian rohani kita. Sehingga kita bisa berespon, telinga kita bisa mendengar, hati kita menikmati kebenaran firman Tuhan, menikmati relasi dengan Allah. Ya, ini adalah yang kedua. Nah, yang ketiga, orang yang sudah dilahir barukan itu, saudara, bukan berarti dia jadi orang yang sempurna dan suci. Tidak. Nanti ketika kita belajar sampai kepada pertobatan, pengudusan, tidak ada orang Kristen suci. Tidak ada anak Tuhan sempurna. Kita masih bisa berdosa,
dan kita pasti berdosa. Ini kalimat keras, saudara. Tidak ada orang Kristen sekalipun dia hamba Tuhan, suci, sempurna, tidak berdosa. Tidak ada. Itu nanti pada tahap kita sudah masuk pada pemuliaan, glorification. Nanti kita bersama-sama di surga yang kekal. Baru di sana kita pada tahap tidak berdosa lagi. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia, saudara, kita ini adalah tetap orang yang berdosa, tapi terus disempurnakan, dikuduskan oleh Allah di dalam hidup kita. Jatuh bangun terus. Ya, jadi inilah hal-hal yang keliru tentang kelahiran baru. Nah, sekarang saya akan mengajak kita kepada satu kesalahan, ya, satu kesalahan tentang kelahiran baru yang lebih dalam daripada tiga hal ini, saudara. Yaitu adalah ketika kita berbicara tentang baptismal regeneration. Ini satu problem besar, saudara. Jadi saya sebut sebagai problema baptismal regeneration atau kelahiran baru melalui baptisan. Jadi ini satu pandangan, ya, satu pandangan yang mengajarkan, saudara, bahwa kelahiran baru itu terjadi saat baptisan. Kapan orang itu mengalami kelahiran baru? Ya, pada waktu dia dibaptis. Nah, pandangan ini, saudara, mau tidak mau, konsekuensinya menjadikan baptisan itu adalah syarat keselamatan. Jadi kalau orang itu belum dibaptis, dia belum lahir baru. Nah, kalau dia belum dilahir barukan, kata Tuhan Yesus tadi, dia tidak selamat. Maka bagaimana supaya dia selamat? Dia harus dilahir barukan. Bagaimana dia dilahir barukan? Ya, dibaptis. Karena melalui baptisan itu dianggap itulah momen dosa manusia dihapus, ya. Maka disebut dengan baptismal regeneration, satu istilah yang diberikan untuk mewakili konsep pemikiran seperti ini. Saudara, tadi di depan saya mengatakan, ya, ketika seseorang dilahir barukan, itu terjadi di dalam alam bawah sadar, saudara, subconscious. Jadi tidak ada orang yang sadar. Tetapi di dalam baptismal regeneration ini, orangnya sadar. Saya dibaptis tanggal sekian oleh hamba Tuhan ini, di gereja itu, saya dibaptis. Nah, sadar kan? Nah, maka ini sesuatu yang sebenarnya berbeda dengan konsep regeneration yang tadi di depan saya jelaskan. Nah, pandangan ini, saudara, baptismal regeneration ini dipegang oleh banyak denominasi, termasuk Roma Katolik, Lutheran, Ortodoks Timur. Ortodoks Timur ini gereja-gereja Eastern Orthodox Rusia, ya, gereja-gereja Rusia, termasuk Suria dan lain-lain, ya, pokoknya gereja-gereja disebut dengan Eastern Orthodox. Termasuk Mormon, saudara. Kemudian ada gerakan Restoration Movement, Church of Christ dan lain-lain. Banyak, ya, yang berpandangan, berpegang kepada baptismal regeneration. Jadi sekali lagi, kapan orang itu dilahir barukan? Yaitu pada waktu dia dibaptis. Jadi sebelum dia dibaptis berarti dia belum dilahir barukan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan jelaskan siapa yang mencetuskan pengajaran ini, ya, ide ajaran ini. Dari beberapa buku yang saya baca, saudara, beberapa orang itu menyebutkan bahwa yang mencetuskan ajaran ini itu seorang bapak gereja yang bernama Cyprian. Jadi Cyprian ini seperti yang dikatakan oleh Francis Nigel Lee, ya, seorang teolog Francis Nigel Lee mengatakan itu adalah paling akhir atau paling lambat tahun 250 Masehi ketika seorang ritualis Cyprian mungkin secara tidak sadar memulai menggabungkan kekristenan dengan paganism, dengan kekafiran. Sebelumnya tidak ada bapak-bapak gereja dalam tulisannya yang mengajarkan baptismal regeneration. Ya, jadi menurut Francis Nigel Lee itu adalah bapak gereja Cyprian atau biasa disebut Cyprianus yang memulai akan praktek atau kepercayaan baptismal regeneration. Nah, pandangan ini juga dicetuskan oleh teolog yang bernama Roger Olson, saudara.
Roger Olson di dalam bukunya mengatakan, ketika dia di sini juga sama, Cyprian, memberikan atribut ya kepada saving energy atau kuasa penyelamatan Allah, dia berpandangan bahwa alat untuk menyelamatkan itu adalah air sebagai instrumen ya, sebagai alat di tangan Tuhan, saving water, air yang menyelamatkan, yang membuat seseorang born again, yang membuat seseorang lahir kembali. Nah ini saudara, jadi disebut dikatakan the water of new birth, air kelahiran baru itulah yang menghidupkan dia, memiliki satu kehidupan baru oleh Roh Kudus dan seterusnya. Ya, tetapi di dalam bacaan-bacaan lain yang saya baca, beberapa pentafsir Alkitab mengatakan bahwa kepercayaan tentang baptismal regeneration ini sudah ada sebelum Cyprianus mengatakan tadi itu, mencetuskan pemikirannya, dan mengatakan bahwa Cyprianus itu hanya sebetulnya memformulasikan. Jadi intinya saudara, yang mau kita pelajari bahwa praktek ini ternyata itu sudah dipercaya, dipegang, sudah sekian lama oleh bapak-bapak gereja, termasuk oleh Bapak Gereja Agustinus. Ya, Agustinus ini hidup setelah Cyprian. Nah, saya kutipkan kenapa dari Agustinus, karena Agustinus ini Bapak Gereja yang sangat terkenal sekali, tetapi memang di dalam beberapa pemikirannya dia tidak sesuai dengan pemikiran teologi reform, ya ditolak oleh bapak-bapak reformator. Nah, Agustinus ini termasuk Bapak Gereja yang memegang baptismal regeneration. Jadi baptisan itulah yang melahirbarukan seseorang. Baptisan itulah yang menyelamatkan seseorang. Baptisan itulah yang menghapus dosa manusia. Nah, ini muncul di dalam beberapa tulisannya, saudara. Saya kutipkan ya. Pertama di dalam surat-suratnya. Jadi Agustinus ini menulis banyak surat. Suratnya itu oleh para pentafsirnya diberi nomor. Nomor surat 98 bagian yang kedua. Jadi dia mengatakan, itu melalui satu roh yang memungkinkan bagi seorang anak atau seorang bayi untuk dilahirbarukan, yaitu ketika bayi tersebut dibawa kepada baptisan. Ya, jadi saudara, kalimat ini ya ditafsirkan, memang bisa diartikan seperti itu, saudara, bahwa seorang bayi, seorang anak itu mungkin dilahirbarukan ketika dia dibaptis. Ya, jadi inilah salah satu kalimat, maka dia terus mengatakan melalui satu roh ini bahwa anak atau bayi itu dianggap dilahirbarukan, ya, so presented is reborn, dilahirbarukan kembali. Nah, di dalam tulisan yang lain, dalam bukunya Forgiveness of Sin dan Baptism, ya, dia mengatakan satu kalimat, tapi sakramen baptisan itu tidak diragukan lagi adalah sakramen kelahiran baru, regeneration, ya. Nah, ini saudara yang dikatakan oleh Agustinus di dalam bukunya. Sakramen baptisan itu tidak lain atau tidak diragukan lagi adalah sakramen regeneration, kelahiran baru. Dan berikutnya masih ada satu kalimat dari dia yang mengatakan seperti ini dalam tafsirannya Mazmur 153 ayat ke-11. Satu generasi dan generasi yang lain. Satu generasi yang dibuat setia kepada Allah, faithful, dan lahir baru, born again, by baptism. Nah, ini ya. Jadi di dalam kalimat ini muncul kembali, jadi satu generasi demi generasi yang setia, yang dilahirbarukan kembali melalui baptisan. Sehingga banyak pentafsir Alkitab membaca dan mempelajari Agustinus, berpendapat Agustinus juga berpegang dan mengajarkan baptismal regeneration. Ya, saudara sekalian, dari mana pemikiran ini muncul? Kok dikatakan kelahiran baru itu terjadi pada momen baptisan? Dari mana asalnya? Segala sesuatu di dalam kekristenan, di dalam teologi, satu pemikiran, itu selalu ada asal muasalnya, sudah tidak tiba-tiba muncul. Dan asal muasal itu seringkali di dalam pengamatan saya karena kesalahan
tafsir terhadap Alkitab. Nah, ini ayatnya. Karena Tuhan Yesus pernah ngomong, saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya perhatikan ini konteksnya masih sama dengan ayat tadi yang saya kutip, Tuhan Yesus ngomong dengan Nikodemus. Dari dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus itu mengulang-ulang, saudara, kalimat yang mirip. Kalau engkau tidak dilahir barukan kembali, engkau tidak masuk kerajaan Allah. Sekarang ada diketambahi, tidak dilahirkan dari air dan roh. Nah, inilah yang membuat para pentafsir Alkitab mentafsirkan Tuhan Yesus sedang mengajarkan kalau seorang tidak dibaptis dan dari dibaptis melalui air dan dari roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi pertanyaannya, saudara, betulkah baptismal regeneration ini? Betulkah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kelahiran baru itu terjadi pada saat baptisan? Betulkah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tanpa dibaptis seorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, ini konsekuensinya kan seperti itu, saudara. Kalau orang tidak dibaptis dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Betulkah demikian? Nah, menurut saya tidak. Ya, perhatikan beberapa argumentasi saya ini. Pertama, ngapain Tuhan Yesus kok ruwet-ruwet ngomong? Ya, kalau Tuhan Yesus memang bermaksud baptisan, kalau orang tidak dibaptis, dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa dia tidak langsung ngomong aja? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari baptisan dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Betul kan? Kalau Tuhan Yesus mau ngomong ini, sudah kenapa kok diganti dengan air yang bikin ruwet? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung ngomong aja baptisan? Oh ya, berarti betul nih. Kalau orang tidak dibaptis, tidak masuk kerajaan surga, tidak diselamatkan. Ya. Nah, kedua, saudara, perhatikan faktanya selama Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung, Tuhan Yesus tidak pernah bicara soal baptisan, saudara. Satu-satunya momen Tuhan Yesus bicara tentang baptisan itu di dalam peristiwa amanat agung yang kita percaya itu sebelum dia kembali ke surga, dia memberikan perintah amanat agung, pergilah, beritakan Injil kepada semua bangsa, jadikan mereka semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini amanat agung. Selain dari peristiwa ini, sebelum Tuhan Yesus memberikan amanat agung ini, Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung, memberikan perintah, atau berbicara tentang baptisan. Maka aneh sekali kok tiba-tiba kita mentafsirkan Yohanes 3 air di situ itu adalah baptisan. Ya, jadi ini argumen kedua. Argumen saya yang ketiga, saudara, perhatikan, apakah betul baptisan itu menyelamatkan seseorang, saudara? Nah ini, kalau baptisan itu adalah syarat untuk keselamatan, maka semua orang di PL Perjanjian Lama itu tidak ada yang selamat, loh, saudara. Karena mereka tidak pernah dibaptis. Dan juga penjahat di sebelah Tuhan Yesus tidak akan diselamatkan. Karena dia belum sempat dibaptis. Sudah mati, sudah dipaku di atas kayu salib. Ya. Tapi anehnya Tuhan Yesus kan ngomong, engkau dan aku hari ini bersama-sama di Firdaus. Berarti dia selamat, saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, saya ingin menegaskan kembali pada hari ini bahwa baptisan di dalam PB, ya kan, baptisan ini kan munculnya hanya dalam PB, PL kan tidak ada. Tidak pernah dimaksudkan baik oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul, oleh siapapun sebagai syarat keselamatan. Ini satu kesalahan yang fatal, saudara. Nanti pada waktu kita masuk di dalam doktrin gereja, saya akan jelaskan lebih dalam tentang arti baptisan yang sesungguhnya. Tapi hari ini kita akan menyimpulkan bahwa baptisan itu tidak pernah dimaksudkan sebagai syarat keselamatan. Oh, kalau tidak dibaptis berarti tidak selamat. Loh ini loh, orang PL itu tidak ada yang dibaptis, saudara. Ya, berarti mereka semua tidak selamat dong. Daud, Abraham semua tidak selamat dong. Ya, jadi baptismal regeneration ini satu pemahaman yang keliru, saudara. Bahwa kelahiran baru itu bukan terjadi pada waktu seseorang dibaptis. Kemungkinan besar kelahiran baru itu bisa terjadi bahkan sebelum dia dibaptis atau sesudah dia dibaptis juga bisa terjadi, ya. Nah, sekarang kita akan masuk bagian yang terakhir. Kalau gitu apa arti dari perkataan Tuhan Yesus?
tentang air dan roh. Saudara, ada banyak tafsiran, banyak penjelasan tentang ayat ini. Saya tidak akan berikan semua, tapi saya akan jelaskan menurut saya arti yang lebih tepat, yang paling tepat dari semua tafsiran yang pernah muncul, yang aneh-aneh. Ya, penjelasan singkatnya gini loh, saudara. Tuhan Yesus di dalam ayat ini bukan sedang berbicara tentang dua cara untuk dilahirbarukan. Oh, kalau kamu mau masuk kerajaan Allah, kamu harus dilahirbarukan dengan dua cara, yaitu air dan roh. Bukan, saudara. Tetapi istilah air dan roh di sini, itu dua istilah yang saling menegaskan. Air itu ada simbol yang membersihkan. Dan roh itu juga adalah karya Allah yang digambarkan dalam roh Pentakosta seperti roh, seperti api yang membakar, yang memurnikan. Ya. Jadi istilah air dan roh di sini itu bukan dua sarana yang berbeda, tapi adalah dua istilah yang saling menegaskan satu dengan yang lain. Dan di dalam ilmu bahasa, ya, ini disebut dengan satu penyampaian dengan gaya bahasa namanya hendiadis. Ya, hendiadis, yaitu menegaskan satu hal dengan dua kata yang berbeda. Dan biasanya kata ini dihubungkan dengan kata sambung dan, air dan roh. Saya kasih contoh lain, saudara. Tuhan Yesus sering menyampaikan, mengajar dengan gaya bahasa hendiadis seperti ini. Misal, di dalam Yohanes 4 ayat 24, Tuhan Yesus mengatakan kalimat terkenal. Kalau kamu mau menyembah Allah, kamu harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Betul kan? Roh dan kebenaran. Loh, kenapa kok Tuhan Yesus ngomong roh dan kebenaran? Ini hendiadis, saudara. Ini menunjuk kepada satu hal, satu kebenaran dengan dua penekanan yang berbeda, tetapi menunjuk kepada satu esensi yang sama. Kok Tuhan Yesus tidak ngomong aja kebenaran roh begitu, tetapi roh dan kebenaran. Ya, kan sambung dengan kata dan. Nah, ini. Jadi ini bukan dibedakan, oh ada air, ada roh, kita harus mengalami dua-duanya baru kita diselamatkan. Dan air di sini adalah baptisan, bukan. Sekarang saya akan tunjukkan satu ayat menutup pengajaran kita. Bagaimana Tuhan Yesus sering mengajar bergonta-ganti dengan istilah air dan roh. Ini menunjuk kepada satu hal yang sama. Ini saudara ayatnya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Tuhan Yesus ngomong, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Perhatikan ya, Tuhan Yesus ngomong pakai istilah air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Lihat saudara, ini loh. Tuhan Yesus memakai istilah air dan roh ini interchangeable, berganti-gantian. Air hidup yang dimaksudkannya ialah roh. Jadi kita keliru sekali saudara kalau mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 itu. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kalau orang tidak dibaptis tidak selamat. Baptisan itu menghapus dosa. Bukan, yang menghapus dosa itu darah Tuhan Yesus, bukan baptisan. Ya, nah Antoni Hukma mengatakan kalimat di dalam pandangan teologi reform, baptisan itu tidak pernah dianggap atau tidak pernah diperhitungkan sebagai sarana di mana kelahiran baru itu diberikan. Tetapi baptisan itu adalah sign and seal. Ini nanti kita bahas ketika kita membahas tentang gereja. Sign and seal, tanda dan materai dari kelahiran baru kita. Nah ini, baptisan tidak secara otomatis melahirbarukan seseorang, tetapi baptisan itu hanya menggambarkan ya dan mengkonfirmasi berkat daripada kelahiran baru tersebut. Nah, ini Saudara. Jadi baptisan itu bukan yang melahirbarukan kita. Baptisan itu hanya sign, tanda. Orang ini sudah dilahirbarukan. Tandanya apa? Dibaptis. Ini adalah tanda yang mengkonfirmasi seseorang bahwa dia telah lahir baru atau dia menjadi anak Tuhan, ya. Nah, Saudara, inilah materi yang saya berikan ketika kita membahas tentang kelahiran kembali, ya.